tersebut akan saya absen 1 atau 2 mahasiswa. Anak kami dan program untuk lansia atau usia lanjut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang gerontologi dan rehabilitasi kedokteran gigi, yaitu mahasiswa diminta untuk mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep usia lanjut. Apa teori senescensia terprogram itu? Penuaan adalah hasil dari pertukaran dari masa aktif dan masa tidak aktif secara teratur dari gen tertentu. Penuaan adalah hasil pertukaran masa aktif dan tidak aktif. Pertukaran, ya, secara teratur dari gen tertentu. Pernah melihat seorang bayi lahir, begitu lahir wajahnya sudah tua, ada? Pernah melihat di seorang gadis ting-ting tingkat timur, ya, itu kemudian lahir langsung tua? Tidak, itu normal saja bayi lahir, tetapi gennya itu akan berpengaruh bisa menjadi orang itu lahir kemudian. Tetapi ada juga orang yang sudah tua, umurnya mungkin puluhan tahun, 50-60 tahun, tetapi wajahnya seperti baby, ya, seperti baby face. Pernah mendengar, melihat? Pernah, ya? Mungkin teman Anda ada yang sudah umurnya gitu, tapi masih kok bisa 16 tahun kan gitu. Jadi orang mengatakan, oh ini awet muda, gitu ya, awet muda. Ini teori senescensia terprogram. Tetapi kita tidak bisa memprogram diri kita sendiri atau orang lain agar gennya itu besok menjadi muda terus sampai 80 tahun masih ting-ting misalnya gitu. Yang selanjutnya adalah teori tingkat variabel. Apa itu teori tingkat variabel? Teori yang menjelaskan, ya, tentang penuaan biologis sebagai hasil dari proses yang berbeda antara satu dengan orang yang lain, dipengaruhi oleh environment atau lingkungan internal maupun eksternal, ya. Seringkali disebut dengan teori kesalahan. Di kesalahan itu ada teorinya. Kalau kamu berbuat salah, bisa unsur kesengajaan membuat kesalahan. Ya, kalau di dalam kriminologi itu sering dibuat namanya itu direkayasa, sampai pun jalan itu kalau mau dilewati karena sudah penuh begitu ada rekayasa lalu lintas, ya gitu. Ini juga bisa direkayasa. Ya, teori tingkat variabel. Apa itu? Yang pertama, teori wear and tear. Sel dan jaringan memiliki bagian vital yang bisa arus. Pernah mendengar cangkok ginjal? Pernah mendengar cangkok gusi, ya, ginjal gerak? Pernah mendengar cangkok tulang alveolar bergerak, ya? Nah, kemudian tingkat analisis yang lebih global dibandingkan sel makro. Makro mengarah pada satu yang besar dan tingkat analisis yang global, ya. Penuaan juga dapat mengurangi sistem kekebalan otak dan homeostasis. Ya, teori secara biologi itu panjang. Kalau kita jelaskan sampai detail maka memerlukan waktu yang lama, karena teori tentang sel, satu sel itu oleh seorang profesor itu ditulis tentang sel. Berapa halaman tulisannya itu? Tebalnya sekitar 12 cm kitabnya. Itu hanya membicarakan tentang satu sel saja. Itu kitabnya sampai 12 cm. Ada di histologi sana, di UGM sana. Saya melihat, ya Allah, kitabnya satu sel saja sekian. Dan kalau satu manusia itu harus berapa? Subhanallah, itu luar biasa. Maka ciptaan Allah itu luar biasa. Wajib kita mensyukurinya. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sel saja itu berpengaruh dalam kehidupan kita.
proses penuaan menurut Van Centrop. Ya, ada teori evolusioner, jam seluler, radikal bebas, mitokondrial, dan stres hormon. Teori-teori ini sudah dikenal dan sudah terkenal di beberapa referensi disampaikan secara detail ya. Bagaimana evolusi bisa berlanjut tadi saya jelaskan, dan jam seluler ya. Seluler bukan pakai handphone ya. Pertanyaan saya ya, berapa usia Anda? Berapa? 21. Oh, berarti masih masa remaja atau masa dewasa muda ya. Pertanyaannya ini sulit pertanyaannya. Berapa jumlah sel yang kasih saya? Kalau sudah umur 21, organ apa yang sangat cepat berubah? Sudah paling cepat di antara tubuh kita itu apa? Rambutnya memutih misalnya gitu ya. Kalau di usia sekian apa sih yang disebut kemudian menjadi apa? Menjadi proses penuaan. Udah lelah 21 ya. Keriput 21 dan keriput ya Allah. Ya kok pabatan ini baju merah ini. Apa yang paling lupa? Kalau lupakan apa? Hidung, mata yang umur 21 mata sudah lelah. Kok sudah ada? Coba perhatikan berarti nanti saya juga. Jadi setiap tahapan usia itu yang mana yang mengalami kemunduran sudah ada. Di usia misalnya usia 6 tahun, wah itu giginya yang susunya kemunduran terus digantian gitu ya kan, itu seperti itu. Kemudian naik lagi setelah giginya makanya misalnya 12 tahun kalau untuk putri, kemudian yang tadinya tidak menstruasi kemudian menstruasi, ya itu sudah mulai. Tanda menstruasi itu berarti sudah matang. Kalau namanya matang dengan sudah matang dengan sebelum matang mana yang bagus? Kalau sebelum matang kan masih progresnya tinggi. Kalau sudah matang siap pembuahan kan? Ya kalau sudah 40 tahun ya perempuan atau 50 tahun ada proses apa? Menopause ya. Kemudian proses menopause dan proses post menopause. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pre-menopause usia 45 tahun sampai 48 tahun atau 50 tahun, kemudian menopause. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.